Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di MathMath Channel. Di video ini kita akan membahas perbedaan permutasi dan kombinasi. Langsung saja ya. Nah, di sini kita balik keadaannya. Nah, di sini ada, jadi nanti kita lihat nih soal ceritanya akan seperti apa kan gitu ya. Nah, di sini kita hitung dulu ya. Di sini ada 3 permutasi 3 dan 3 kombinasi 3. Nah, ini kita hitung dulu supaya nanti kita bisa lihat ya seperti apa kan gitu. Ini kita hitung dulu 3 permutasi 3 ya, berarti 3 gitu ya, 3 faktorial gitu kan. Kemudian 3 dikurang 3 gitu kan, 3 dikurang 3, ini 3 dikurang 3 ya, faktorial gitu, sama dengan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Kemudian yang bawahnya ini 3 dikurangi 3 adalah 0 ya, jadi 0 faktorial gitu. Nah, 0 faktorial. 0 faktorial ini 1 ya. Kalau yang atas ini 3 kali 2 kali 1 berarti ini 6. Nah, ini 6 hasilnya ya. Nah, ini perhitungan untuk yang 3 permutasi 3 ya. Rumusnya pernah kita bahas di video sebelumnya ya. Kemudian kita hitung yang ini, yang 3 kombinasi 3 ya. Jadi 3 gitu ya, 3 faktorial gitu. Nah, di bawahnya itu pembaginya itu 3 dikurangi 3 faktorial ya, dikali dengan 3 faktorial. Nah, rumus kombinasi ini juga sudah pernah kita jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, ini 3 faktorial berarti 3, kita tulis 3 faktorial saja lah ya. Karena di bawah sini ada 3 faktorial nih. Sama dia nanti. Nah, ini 3 kurangi 3 faktorial berarti 0 faktorial ya. 0 faktorial. Kemudian ini 3 faktorial. Ini kali 3 faktorial ya. Ini kali ini ya. Sama dengan 0 faktorial ini 1 ya. Nah, ini 0 faktorial yang ini ya. Ini 1. Berarti tinggal 3 faktorial dibagi 3 faktorial ya. Jawabannya adalah 1. Nah, ini kita kasih panah lah ya. Supaya kita ini kita tahu gitu ya. Nah, ini kan tadi kita hitung dulu ya permutasi dan kombinasinya. Nah, sekarang kita kaitkan kepada contoh soal cerita misalnya ya. Nah, contoh soal cerita untuk permutasi nih. Untuk 3 permutasi 3 misalnya. Di dalam satu kelas ada 3 murid. Akan ditentukan ketuanya ya, ketua murid, sekretaris, dan bendahara. Nah, ada berapa banyak susunan yang bisa dibentuk? Nah, itu permutasi ya. Karena dari 3 siswa ini akan diambil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Jadi ada 3 tempat nih. Nah, karena di sini jelas ya pertanyaannya tuh ditentukan nih mereka nih jabatannya apa aja kan gitu. Nah, makanya dari soal permutasi ini ada 6 kemungkinan ya. Kalau dia ada 3 murid yang kita butuh 3 murid. Jadi 3 unsur diambil dari 3 unsur yang tersedia gitu ya. Tadi kembali lagi soalnya adalah menentukan ketua murid, sekretaris, dan bendahara. Misalnya mereka adalah Ali, Budi, dan Charlie ya. Nah, dari permutasi ini yang untuk ketua, sekretaris, kemudian bendahara, apa saja kemungkinannya dari 6 ini gitu ya. Siapa-siapa saja mereka kan gitu ya. Ya, mereka adalah Ali, Budi, dan Charlie gitu ya. Kemudian Ali, Charlie, dan Budi gitu ya. Kemudian Budi, Ali, dan Charlie. Kemudian Budi, Charlie, dan Ali. Kemudian Charlie, Ali, dan Budi. Kemudian Charlie, Budi, dan Ali. Nah, kita ambil contoh ini ya. Kemungkinan yang pertama, sebagai ketua kelas adalah Ali, sebagai sekretaris adalah Budi, sebagai bendahara adalah Charlie. Nah, kita lihat susunan yang kedua nih, kemungkinan yang kedua. Nah, ini berbeda nih. Ketua kelasnya tadi masih sama ya, Ali.
Tapi di sini sekretarisnya Charlie, sedangkan tadi di kemungkinan yang pertama sekretarisnya adalah Budi. Nah, di bentuk yang apa di kemungkinan kedua ini ya, bendaharanya itu si Budi gitu kan. Nah, tapi di kemungkinan yang pertama bendaharanya adalah Charlie. Nah, di sini mereka mempunyai kedudukan yang berbeda. Jadi di sini susunan diperhatikan. Makanya ini menjadi soal permutasi ya. Jadi susunannya eh, diperhatikan ya. Jadi Ali, Budi, dan Charlie, ketua, sekretaris, dan bendahara, berbeda dengan Ali, Charlie, dan Budi, ketua, sekretaris, dan bendahara. Selanjutnya, bagaimana kalau soal ceritanya menjadi apa? Soal ceritanya hitungannya akan menjadi kombinasi gitu ya. Nah, sama ya, kita samain dengan yang tadi. Jadi ada 3 siswa atau 3 murid akan dipilih ya, dari 3 murid akan dipilih 3 murid untuk mewakili kelas. Ada berapa cara yang dipilih? Nah, jawabannya ya udah pasti 1 ya. Nah, bagaimana dia kan? Nah, ini kita ke kombinasi ya yang tidak memperhatikan urutan. Misalnya 3 murid tadi masih sama ya, si Ali, si Budi, dan si Charlie. Kemungkinannya kan cuma 1, karena tadi dari 3 murid akan dipilih 3 murid untuk mewakili kelas. Nah, jadi dia mewakili kelas, dia tidak ditentukan tuh entah dia itu sebagai ketua murid, sekretaris atau bendahara, hanya untuk mewakili kelas. Nah, jadi dari Ali, Budi, dan Charlie itu ya kemungkinannya hanya 1 ya, hanya Ali, Budi, dan Charlie. Jadi hanya 1 ya. Kita misalkan maksudnya ya, sorry ya. Kita pilih Budi dulu, Ali, dan Charlie gitu kan. Nah, ini sama aja dengan Ali, Budi, dan Charlie. Ya, sekali lagi Budi, Ali, dan Charlie ini sama dengan Ali, Budi, dan Charlie. Karena tadi mewakili kelas ya, tidak penting kedudukannya apa kan gitu. Atau contoh yang lain ya, misalnya untuk permutasi dari 3 murid akan dipilih 3 orang untuk mewakili kelas dalam lomba matematika, biologi, dan fisika. Jadi ada 3 tempat nih, matematika, biologi, dan fisika. Nah, di sini jelas nih ada susunan di sini, berarti kita menghitungnya dengan permutasi. Itu ya. Nah, untuk soal kombinasinya bagaimana? Untuk soal kombinasinya berarti begini. Dari 3 siswa akan dipilih 3 siswa untuk mewakili kelas dalam acara lomba. Berapa banyak cara yang bisa dipilih? Nah, itu ya jawabannya tadi 1 ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya perbedaan antara permutasi dan kombinasi. Jadi kita balik lagi atau kembali lagi memahami soalnya gitu ya. Apakah dia diterangkan di soalnya itu jabatannya atau kedudukannya ya atau susunannya tadi ya. Kira-kira seperti itu. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, di like juga ya, boleh di komen, kemudian di share. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.